Siti adalah perempuan desa yang sederhana, penuh cinta dan setia menanti suaminya, Yayan, yang merantau ke Jakarta demi mencari nafkah. Selama 5 tahun, ia hanya menerima kiriman uang dan video call sesekali dari suaminya yang katanya sibuk bekerja di proyek. Namun satu hari, dunia Siti runtuh saat keponakannya menunjukkan video TikTok viral tentang seorang waria bernama Maya Yaya, yang berdandan glamor dan tampil di atas panggung. Wajahnya sangat mirip dengan Yayan. Perjalanan dari Indramayu ke Jakarta ditempuh selama hampir 7 jam. Siti dan anaknya turun di terminal Kampung Rambutan saat matahari baru mulai naik. Koper kecil, 1 tas kain, dan 1 map berisi fotokopi identitas Yayan menjadi satu-satunya bekal Siti dalam perjalanan ini. Ia tidak tahu pasti harus kemana. Ia tidak punya alamat yang jelas, hanya petunjuk samar dari nama panggung yang dilihat di TikTok, Maya Yaya. Jakarta jauh berbeda dengan desanya. Jalanan ramai, kendaraan berseliweran tanpa henti, dan suara klakson seperti tak pernah berhenti. Siti menggandeng anaknya erat, menjaga agar tak terpisah. Ia berjalan menyusuri trotoar, bertanya kepada tukang ojek dan pedagang kaki lima, berharap ada yang mengenali sosok Maya Yaya. Mayoritas tak tahu, beberapa menyebut nama itu familiar, tapi tidak bisa memberi arah pasti. Menjelang sore, ia menemukan warung kecil yang menjual pulsa dan rokok. Di sana, penjaganya mengenal nama itu. Mereka bilang, Maya Yaya sering tampil di sebuah bar kecil di kawasan Senen. Bar itu tidak besar, tapi cukup terkenal di kalangan kaum pelangi dan pengunjung tetapnya. Siti mencatat nama bar itu di kertas. Malamnya, ia menginap di musala kecil dekat terminal. Ia tidur beralaskan jaket bekas dan tas kain yang dilipat. Fitri memeluk tubuh ibunya karena udara dingin. Tak ada keluhan. Hanya diam dan sesekali gerak gelisah karena nyamuk dan suara bising jalanan. Keesokan malamnya, Siti berangkat ke alamat bar tersebut. Ia tidak masuk, hanya berdiri di seberang jalan, mengamati dari kejauhan. Lampu neon warna-warni menerangi pintu masuk bar itu. Orang-orang berdandan mencolok keluar masuk dengan santai. Beberapa memakai wig dan make-up tebal, dengan pakaian yang terbuka. Siti memperhatikan setiap wajah yang keluar dari pintu. Setelah hampir 1 jam menunggu, seseorang keluar dari bar yang membuat tubuh Siti gemetar. Sosok itu memakai gaun hitam dengan payet mengkilap. Rambutnya panjang, bergelombang, tumit sepatunya tinggi. Dari cara berjalan dan raut wajahnya, Siti tak perlu lagi bertanya. Itu Yayan, tapi bukan Yayan yang ia kenal. Wajahnya dilapisi riasan tebal, senyumnya lebar, dan tubuhnya penuh percaya diri. Ia berbicara akrab dengan pengunjung lain sambil tertawa lepas. Siti menunduk, tangannya gemetar. Ia menarik napas panjang dan memeluk anaknya erat. Fitri tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia ikut menunduk, seperti merasakan sesuatu yang tak beres. Siti tidak berani memanggil. Ia tidak siap. Ia hanya berdiri, mematung, lalu perlahan menjauh dari tempat itu. Malam itu, Siti kembali tidur di musala. Tapi kali ini, ia tidak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah Yayan yang berubah menjadi Maya Yaya terus berputar di kepalanya. Ia berusaha memahami, tapi pikirannya menolak. Kenapa selama ini tidak ada tanda-tanda? Bagaimana seseorang bisa menyembunyikan kehidupan seperti itu selama bertahun-tahun? Paginya, Siti kembali ke sekitar bar. Ia menunggu di warung kopi dekat sana, berharap bisa bertemu seseorang yang mengenal Maya Yaya lebih dekat. Seorang tukang parkir menyebut bahwa Maya Yaya sering tampil rutin, biasanya setiap malam Sabtu dan Minggu. Kadang ada acara besar yang menampilkan beberapa performer sekaligus. Nama Maya cukup dikenal karena penampilannya yang dianggap berani dan ekspresif. Siti duduk diam selama berjam-jam, hanya sesekali menyeruput teh tawar yang sudah dingin. Ia mencoba menyusun rencana, tapi semakin dipikirkan, semuanya terasa buntu. Ia tidak tahu harus bicara apa jika berhadapan langsung. Ia juga tak tahu apakah Yayan akan mengakui siapa dirinya atau justru menghindar. Sore harinya, hujan turun deras. Siti dan anaknya berteduh di bawah atap toko.
Ia mulai merasa kehilangan arah. Uang yang dibawanya menipis. Ia tidak mungkin terus berdiam di Jakarta tanpa tempat tinggal dan penghasilan. Ia juga tidak bisa pulang begitu saja tanpa membawa kepastian. Setelah beberapa hari memantau dari jauh, Siti memutuskan untuk mencoba menghubungi Yayan melalui WhatsApp. Ia mengetik pesan pendek, bertanya apakah Yayan bisa menemuinya. Tapi pesan itu hanya centang satu. Tidak dibaca, tidak dibalas. Ia kirim pesan kedua, lalu ketiga. Semuanya tetap tak mendapat respons. Siti mulai curiga bahwa Yayan sengaja memblokirnya, atau bahkan mengganti nomor. Ia mencoba menghubungi teman lama Yayan yang dulu pernah kerja bersamanya di desa, tapi tidak ada satupun yang tahu kabar terbaru. Hari berikutnya, Siti kembali melihat Yayan tampil di panggung bar itu. Kali ini ia lebih dekat. Ia bersembunyi di balik tiang listrik dekat pintu masuk. Dari situ, ia bisa melihat bagaimana suaminya menyanyi dan menari di hadapan penonton yang tertawa dan bersorak. Tidak ada jejak Yayan si tukang bangunan. Yang ada hanya Maya Yaya, sosok yang terlihat nyaman menjadi bagian dari kaum pelangi. Siti tidak menangis. Ia sudah melewati tahap syok. Kini, yang tersisa hanyalah kenyataan pahit yang harus diterima. Ia merasa ditinggalkan, dibohongi, dan dipermainkan. Tapi di balik itu, ada rasa kasihan. Ia kasihan pada dirinya sendiri yang terlalu percaya. Ia kasihan pada anaknya yang tak akan pernah mengenal sosok ayah secara utuh. Dan entah kenapa, ada juga sedikit rasa kasihan pada Yayan, yang mungkin selama ini hidup dalam ketakutan dan kepura-puraan. Malam itu, Siti mengambil keputusan baru. Ia tidak akan pulang ke desa dalam keadaan seperti ini. Ia harus bicara langsung dengan Yayan. Ia harus menyampaikan semua rasa kecewa, marah, dan tanya yang selama ini tertahan. Karena apapun yang terjadi, dia berhak mendapatkan jawaban. Malam minggu berikutnya, suasana di sekitar bar itu lebih ramai dari biasanya. Siti kembali datang dengan niat yang lebih kuat. Ia tidak hanya ingin melihat dari kejauhan, ia ingin memastikan Yayan melihat wajahnya. Ia ingin suaminya tahu bahwa kebohongan itu sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Ia berdiri di trotoar seberang jalan, mengenakan kerudung coklat dan jaket lusuh. Hujan gerimis turun sejak sore, membuat udara semakin dingin. Fitri tertidur di pangkuan Siti, dibungkus jaket tipis dan selimut kecil yang ia bawa dari desa. Di sudut tempat itu, Siti mengawasi pintu bar sambil memeluk anaknya erat. Lampu sorot warna-warni mulai menari dari balik pintu. Suara musik dangdut terdengar dari dalam, bercampur dengan sorak-sorai penonton. Sekitar pukul 9 malam, Maya Yaya muncul di pintu masuk. Ia keluar sejenak bersama dua orang yang tampak akrab. Mereka tertawa, lalu duduk di bangku rokok depan bar. Tubuhnya tinggi, postur tegap, tapi langkahnya lentur dan penampilannya mencolok. Siti berdiri. Ia menyeberang pelan sambil menggendong Fitri yang masih tertidur. Langkahnya berat, tapi pasti. Ia mendekat tanpa suara. Beberapa orang memperhatikannya, mungkin heran melihat perempuan kampung muncul di area hiburan malam. Tapi Siti tak peduli. Pandangannya hanya tertuju pada satu wajah. Wajah yang dulu pernah ia cintai, dan kini terasa asing. Yayan menoleh. Untuk beberapa detik, matanya bertemu dengan mata Siti. Ia tampak bingung, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Senyum di wajahnya hilang. Ia berdiri perlahan, tapi tidak mendekat. Teman-temannya bertanya sesuatu, tapi Yayan tidak menjawab. Ia hanya menatap Siti dengan wajah tegang. Siti tidak mengatakan apapun. Ia hanya berdiri di hadapan Yayan dengan tatapan yang tak bisa ditebak. Antara kecewa, marah, dan pasrah bercampur menjadi satu. Fitri menggeliat dalam pelukannya, lalu membuka mata. Anak itu melihat sekeliling dengan bingung, lalu menatap sosok Maya Yaya yang berdiri tak jauh dari ibunya. Yayan melangkah mundur. Ia lalu masuk kembali ke dalam bar dengan langkah cepat, meninggalkan teman-temannya dan membiarkan Siti berdiri sendiri di luar. Tidak ada kata yang terucap, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Hanya pertemuan singkat yang mengukuhkan bahwa apa yang Siti lihat selama ini bukan sekadar mimpi buruk.
Siti tidak mengejar. Ia tidak berteriak. Ia hanya memutar badan, menyeberang jalan lagi, dan kembali ke tempatnya semula. Di sana, ia duduk kembali, menyelimuti anaknya, dan menatap hujan yang mulai deras. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis sejak malam pertama melihat video itu. Pertemuan tanpa kata itu cukup bagi Siti untuk mengerti. Yayan sudah bukan lagi miliknya. Suaminya telah membangun kehidupan baru, dengan identitas baru, dan lingkungan yang tidak bisa ia pahami. Ia sadar, bahkan jika ia memohon, tidak akan ada yang bisa mengembalikan masa lalu. Pernikahan mereka sudah mati, yang tersisa hanya status di atas kertas. Malam itu, Siti tidur di emperan toko dengan berat hati. Kepalanya dipenuhi pertanyaan tentang masa depan. Ia tidak punya pekerjaan. Tabungannya hampir habis. Ia harus mencari jalan keluar sebelum semuanya benar-benar buntu. Ia mulai mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan serabutan di Jakarta. Apapun yang penting halal dan cukup untuk makan. Keesokan harinya, ia mulai berjalan dari toko ke toko, menawarkan tenaganya. Ia tak malu mencuci piring, menyapu lantai, atau membantu beres-beres. Sebuah warung makan kecil di belakang pasar menerima tawarannya. Pemilik warung merasa kasihan melihat perempuan muda dengan anak kecil keliling tanpa arah. Siti diberi tempat tidur di belakang dapur. Tidak nyaman, tapi cukup untuk berteduh. Ia mulai bekerja dari pagi sampai malam. Fitri dititipkan ke seorang ibu penjual sayur yang kebetulan juga tinggal di belakang pasar. Dalam beberapa hari, Siti mulai beradaptasi dengan ritme kota. Badannya lelah, tapi pikirannya tetap siaga. Di sela kesibukan, pikirannya masih tertuju pada Yayan. Ia mulai menerima kenyataan, meski hatinya belum sepenuhnya ikhlas. Ia sadar bahwa kehidupan suaminya kini berada dalam lingkaran kaum pelangi. Dunia yang selama ini asing dan jauh dari pandangan orang kampung sepertinya. Namun, yang paling menyakitkan bukan soal penampilan Yayan, tapi tentang kebohongan yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Bagi Siti, bukan identitas baru Yayan yang menghancurkan rumah tangga mereka, tapi keputusannya untuk meninggalkan tanpa penjelasan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Siti mulai terbiasa dengan rutinitas warung. Ia dikenal ramah oleh pelanggan. Fitri mulai bermain dengan anak-anak sekitar pasar. Perlahan, luka yang dulu dalam mulai mengering, meski bekasnya tetap terasa. Suatu malam, seorang pengunjung warung mengenali Siti. Ternyata ia pernah melihatnya di dekat bar tempat Maya Yaya tampil. Ia menyampaikan pesan bahwa Maya Yaya ingin bertemu, kali ini secara baik-baik. Siti hanya mengangguk, tapi belum menjawab. Ia butuh waktu. Ia tidak ingin pertemuan berikutnya menjadi ajang saling menyalahkan. Jika memang harus bertemu, itu harus menjadi titik akhir, bukan permulaan baru. 3 hari setelah pesan itu disampaikan, Siti akhirnya memutuskan untuk menemui Yayan. Bukan karena ia ingin membuka pintu masa lalu, tapi karena ia butuh penjelasan. Ada luka yang belum terobati, dan untuk bisa melangkah maju, ia harus menatap luka itu secara langsung. Pertemuan dijadwalkan di sebuah kedai kopi kecil, bukan tempat ramai, tapi cukup netral untuk 2 orang dengan masa lalu yang retak. Siti datang lebih awal. Ia mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Tak ada riasan. Rambutnya diselipkan rapi ke dalam kerudung. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Ia membawa map berisi salinan akta nikah dan kartu keluarga. Dokumen yang selama ini ia simpan rapat, sebagai sisa terakhir status yang pernah ia banggakan. Yayan datang sekitar 10 menit kemudian. Ia tidak lagi mengenakan wig atau baju mencolok. Kali ini tampil sebagai dirinya sebelum berubah, dengan kemeja polos dan celana jeans. Tapi gerak tubuhnya tetap berbeda. Lembut, perlahan, dan terasa asing. Ia duduk tanpa bicara. Tak ada senyum basa-basi. Suasana terasa tegang. Siti meletakkan map itu di meja. Ia tidak membuka percakapan. Ia hanya menunggu. Yayan memandang ke arah berkas itu, lalu menarik napas panjang. Ia mulai berbicara. Suaranya rendah, nyaris pelan. Siti menyimak dengan tenang, tanpa menyela, hanya menatap lurus ke depan.
Yayan mengaku bahwa sejak remaja ia sudah merasa berbeda. Di desa, ia memaksakan diri hidup sesuai harapan masyarakat. Ia menikahi Siti karena tekanan orang tua dan lingkungan. Waktu itu, ia benar-benar mencoba menjadi suami yang baik. Tapi perasaan di dalam dirinya tidak pernah hilang. Semakin dipendam, semakin membuatnya sesak. Saat kesempatan merantau datang, ia merasa itu jalan untuk memulai hidup baru, tanpa tekanan dan penghakiman. Di Jakarta, ia mulai mengenal komunitas kaum pelangi. Di sana, ia merasa diterima, tidak dihakimi. Ia belajar merias diri, bergabung dengan kelompok seni panggung, dan mulai tampil dengan nama panggung Maya Yaya. Awalnya, ia merasa bersalah, tapi lama-kelamaan, ia merasa bebas. Ia hidup sebagai sosok yang menurutnya mencerminkan siapa dirinya yang sebenarnya. Uang yang dikirim ke Siti selama bertahun-tahun berasal dari hasil manggung dan pekerjaan sambilan. Ia menghindari kontak langsung karena tidak tahu bagaimana menjelaskan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak berniat melukai hati Siti, tapi juga tidak siap menghadapi kenyataan jika harus kembali ke desa sebagai dirinya yang sekarang. Siti mendengarkan semuanya dengan diam. Tak ada respons emosional. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya kosong. Di kepalanya, pengakuan itu bukan hanya pengkhianatan, tapi pembatalan atas semua kenangan. Pernikahan mereka, cinta yang dulu ia jaga, dan rumah tangga yang pernah ia yakini bisa dipertahankan, ternyata hanya pelarian dari identitas yang selama ini tersembunyi. Yayan tidak meminta kembali. Ia bahkan mengaku siap menceraikan secara sah jika itu yang Siti inginkan. Baginya, ikatan pernikahan itu sudah lama mati. Yang tersisa hanyalah tanggung jawab moral yang tidak pernah ia jalankan dengan benar. Pertemuan itu berlangsung kurang dari 1 jam. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya 2 orang yang duduk berhadapan, membawa cerita yang saling bertentangan. Di akhir pertemuan, Siti hanya mengangguk, lalu berdiri dan pergi. Ia meninggalkan map itu di atas meja, sebagai simbol bahwa apa yang mereka miliki dulu sudah selesai. Malamnya, Siti kembali ke warung. Ia melanjutkan pekerjaan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam kepalanya, segalanya telah berubah. Beban pertanyaan yang selama ini menggantung telah mendapat jawaban, walau bukan jawaban yang diinginkannya. Keesokan harinya, ia pergi ke kantor kelurahan setempat untuk berkonsultasi soal pengurusan perceraian. Proses itu tidak mudah, tapi ia ingin menyelesaikannya secara resmi. Ia tidak ingin terus hidup dengan status yang tak lagi bermakna. Ia juga mendaftarkan Fitri ke sekolah terdekat, agar anaknya memiliki rutinitas dan tidak terlalu terganggu oleh perubahan yang terjadi. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas baru. Siti mulai bangun sebelum subuh, menyiapkan bahan dagangan, mencuci alat dapur, lalu menyiapkan sarapan untuk Fitri. Siangnya, ia melayani pembeli, membersihkan warung, dan terkadang membantu ibu-ibu pasar yang butuh tenaga tambahan. Malam harinya, ia duduk sendiri di lantai warung, menghitung sisa uang dan membuat rencana kecil untuk masa depan. Siti tidak lagi memikirkan Yayan. Ia sudah melepaskan. Yang tersisa hanyalah rasa hampa yang perlahan ia isi dengan pekerjaan dan perhatian untuk anaknya. Ia mulai merasa bahwa hidup tanpa suami bukan akhir segalanya. Ia masih punya anak, masih punya tenaga, dan masih punya harga diri yang ingin ia jaga. Pengakuan Yayan memang menyakitkan, tapi juga membuka pintu bagi Siti untuk berhenti menggantungkan harapan. Ia tidak perlu lagi menunggu. Tidak perlu lagi membohongi diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kini, ia tahu pasti arah yang harus ia ambil. Banyak yang mengatakan bahwa takdir tidak bisa dipilih. Tapi Siti membuktikan bahwa cara menghadapi takdir itulah yang membentuk siapa dirinya. Ia bukan lagi perempuan desa yang menunggu di depan pintu. Ia adalah ibu tunggal di kota besar, yang berjuang demi anaknya, meski dengan luka di dada yang belum sepenuhnya sembuh. Hidup di Jakarta menuntut kecepatan dan ketahanan. Bagi Siti, 2 hal itu menjadi kebiasaan baru yang mau tak mau harus dipelajari. Setelah pertemuan terakhir dengan Yayan, pikirannya lebih tenang. Ia tak lagi dihantui tanya yang sama berulang-ulang. Walau hati belum sepenuhnya pulih,
Siti mulai bisa menerima kenyataan dan bergerak maju. Ia terus bekerja di warung milik Bu Sumarni, seorang janda tua yang dulunya pedagang nasi uduk keliling. Warung itu kecil, letaknya di belakang pasar dan hanya ramai di pagi hari. Siti diberi tanggung jawab penuh mengelola dari buka sampai tutup. Kepercayaan itu ia jaga dengan sungguh-sungguh. Ia datang lebih awal, memasak nasi, menyiapkan lauk, membersihkan meja, dan melayani pelanggan. Setiap siang, setelah warung tutup, Siti menggunakan waktu istirahat untuk mengurus Fitri. Anak itu sudah masuk PAUD gratis yang disediakan oleh yayasan sosial di dekat musyalah. Tempatnya sederhana, tapi cukup membuat Fitri sibuk dan belajar hal-hal dasar. Siti menyempatkan diri menjemput langsung, agar anaknya tidak merasa diabaikan. Hubungan mereka makin erat. Fitri tumbuh tenang, tidak banyak bertanya soal ayahnya. Ia menerima situasi sebagaimana adanya. Malam hari, Siti membantu mencuci piring di kantin sekolah dekat kosan. Ia dibayar harian, cukup untuk menambah penghasilan. Waktu tidur memang berkurang, tapi Siti tidak pernah mengeluh. Baginya, selama bisa makan dan membayar tempat tinggal, semua itu sudah lebih dari cukup. Lingkungan barunya mulai mengenal siapa Siti. Beberapa warga sekitar memberi simpati tanpa banyak bertanya. Ia dianggap pekerja keras, tidak suka merepotkan, dan selalu menjaga sikap. Dari semua perempuan yang datang dari kampung ke kota, tidak banyak yang bisa bertahan tanpa ikut terseret masalah. Siti termasuk yang berbeda. Ia tahu batas, menjaga kehormatan, dan tidak pernah mencari masalah. Suatu sore, Bu Sumarni jatuh sakit dan harus dirawat di puskesmas. Warung terpaksa ditutup selama 2 hari. Siti yang bingung kemudian mencoba menjual makanan dari depan kosan. Ia memasak nasi uduk dan gorengan sendiri. Modalnya kecil, hasil pinjaman dari tetangga kamar sebelah yang bekerja sebagai penjahit. Ia hanya membuat 10 bungkus, tapi semuanya habis dalam 2 jam. Keesokan harinya, ia menambah jumlah produksi. Kali ini 20 bungkus. Lalu naik lagi jadi 30 bungkus di hari berikutnya. Para pekerja bangunan dan petugas kebersihan sekitar mulai mengenalnya sebagai Bu Siti Nasi Uduk. Ia mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit uang tambahan. Tidak besar, tapi cukup untuk beli seragam baru untuk Fitri dan membayar tunggakan listrik. Di tengah rutinitas itu, seorang pria muncul. Namanya Pak Darto. Pengemudi angkot langganan yang setiap pagi mampir beli nasi dan teh hangat. Usianya sekitar 40. Pendiam dan ramah. Ia sering membantu angkat galon atau membawakan karung beras. Beberapa orang mulai menggoda Siti dengan pria itu. Tapi Siti hanya tersenyum tanpa menanggapi. Hatinya belum siap membuka pintu baru. Ia masih fokus membenahi hidupnya sendiri. Namun Pak Darto bukan sosok yang memaksa. Ia hanya hadir tanpa banyak bicara. Ia sering menanyakan kabar Fitri, dan kadang membawakan jajan kecil untuk anak itu. Siti melihat ketulusan itu, tapi tidak menjadikannya harapan. Ia terlalu sering dikecewakan oleh harapan yang terlihat baik di awal. Kali ini, ia ingin realistis. 2 bulan berlalu sejak pertemuan terakhir dengan Yayan. Selama itu, tidak ada kontak lagi di antara mereka. Surat cerai belum diproses resmi karena keterbatasan biaya dan administrasi. Tapi secara batin, Siti sudah menganggap pernikahannya selesai. Ia tidak lagi memeriksa ponsel berharap ada pesan dari masa lalu. Yang ia pikirkan sekarang adalah bagaimana memastikan Fitri tetap sekolah, sehat, dan punya masa depan. Suatu hari, Fitri pulang sekolah dengan surat undangan kegiatan lomba menggambar. Biayanya tidak mahal, tapi butuh perlengkapan khusus. Siti sempat bingung, karena penghasilannya minggu itu digunakan untuk bayar kontrakan. Namun malam harinya, Pak Darto datang dan tanpa banyak bicara meletakkan 1 set alat gambar di depan pintu kamar Siti. Tidak ada pesan, hanya kotak berisi pensil warna dan kertas gambar. Siti menatap benda itu lama. Ia tidak segera mengambilnya. Tapi di pagi harinya, saat Fitri senang melihat hadiah itu, ia mengalah. Bukan karena hadiah itu mahal, tapi karena anaknya layak merasakan semangat. Hubungan antara Siti dan Pak Darto mulai menghangat.
Bukan hubungan romantis seperti dalam cerita cinta di televisi, tapi hubungan sesama manusia yang saling menghargai. Siti mulai merasa dihargai bukan karena masa lalunya, tapi karena usahanya saat ini. Itu yang membuatnya perlahan membuka hati, meski masih dengan hati-hati. Namun di balik semua itu, Siti masih menyimpan satu kekhawatiran. Ia takut jika masa lalunya kembali menghantui. Ia tahu, berita tentang Yayan yang menjadi bagian dari kaum pelangi bisa menyebar cepat jika sampai ke telinga orang kampung. Ia khawatir anaknya akan menjadi bahan ejekan. Ia sadar, stigma masyarakat masih tajam dan tidak semua orang bisa menerima perbedaan. Karena itu, ia menyimpan semua informasi tentang masa lalunya rapat-rapat. Ia tidak pernah menyebut nama Yayan kepada siapapun. Ia hanya mengatakan bahwa suaminya pergi dan tidak kembali. Ia tidak berbohong, hanya menyederhanakan cerita agar tidak membuka luka. Siti kini berjalan di atas jalan yang baru. Jalan yang ia bangun sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Ia tahu, masa depannya mungkin tidak mewah, tapi setidaknya, itu masa depan yang jujur dan dibangun dengan kerja keras. Di tengah kerasnya kota, Siti akhirnya menemukan pijakan. Bukan karena bantuan dari orang lain, tapi karena keberaniannya sendiri untuk berdiri lagi setelah jatuh. Pagi itu, Siti sedang menata bungkusan nasi uduk untuk dijajakan seperti biasa. Udara cukup cerah, dan pasar mulai ramai oleh pedagang dan pembeli. Fitri duduk di sudut teras, menggambar di atas potongan kardus bekas, sambil menunggu waktu berangkat sekolah. Semua terlihat berjalan biasa, hingga satu motor berhenti mendadak di depan kontrakan. Seorang perempuan turun dari motor, mengenakan kemeja biru dan celana panjang hitam. Wajahnya tidak asing. Ia adalah Leli, adik sepupu Yayan yang dulu cukup akrab dengan keluarga besar di desa. Leli berdiri kaku beberapa saat sebelum melangkah ke arah Siti yang masih mematung sambil memegang centong nasi. Kedatangan Leli menghapus suasana tenang pagi itu. Siti langsung tahu, kedatangan ini tidak membawa kabar baik, dan dugaannya benar. Leli datang membawa informasi bahwa keluarga besar Yayan akhirnya mengetahui tentang perubahan drastis yang terjadi. Sebuah foto Maya Yaya saat tampil di sebuah acara viral di media sosial, dan seseorang dari desa mengenalinya. Leli mengatakan bahwa ibunya, yang juga Tante Siti, jatuh sakit karena kabar itu. Desa mulai membicarakan aib keluarga. Nama Yayan kembali disebut-sebut, bukan karena prestasi atau pencapaian, tapi karena dianggap mencoreng harga diri keluarga besar. Siti disebut-sebut ikut menyembunyikan, dianggap mendukung, bahkan ikut menutupi aib demi kepentingan pribadi. Siti hanya diam saat semua informasi itu dilontarkan. Ia tidak membantah, tidak membela, tidak juga menjelaskan apapun. Ia merasa tidak perlu. Ia sudah cukup lama hidup dalam diam, menyimpan luka sendiri, menanggung malu tanpa menyebarkan keburukan siapapun. Namun berita itu tetap menyebar. Sore harinya, beberapa teman lama dari kampung mulai menghubungi nomor ponsel Siti. Ada yang bertanya dengan nada ingin tahu, ada juga yang terang-terangan menyindir dan menghakimi. Sebagian hanya ingin memastikan kabar itu benar atau tidak. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar peduli dengan perasaan Siti. Semua hanya ingin mendapatkan informasi untuk dibicarakan kembali di warung kopi desa. Fitri pun mulai menunjukkan tanda-tanda bingung. Ia melihat ibunya sering termenung, tak lagi selancar biasanya saat bekerja. Kadang makanan yang dimasak terasa lebih asin, kadang lebih hambar. Pikirannya terus bercabang. Ia mencoba tetap kuat, namun tekanan dari luar perlahan mengikis kestabilan mental yang baru saja ia bangun. Di Jakarta, Siti memang tidak dikenal siapa-siapa dari kampung. Tapi di zaman sekarang, batas antara desa dan kota sangat tipis. Satu tangkapan layar bisa menyebar cepat melalui grup keluarga dan grup ibu-ibu pengajian. Semua bisa tahu, dan semua bisa memberi penilaian hanya dari potongan-potongan informasi yang tidak utuh. 1 minggu penuh setelah kunjungan Leli, Siti menjadi lebih pendiam. Ia tetap berjualan, tetap mengurus anak, tetap mencuci piring di kantin. Namun wajahnya berubah. Senyum yang dulu perlahan tumbuh kini kembali menghilang. Pandangannya kosong,
Tubuhnya terlihat lebih letih dari biasanya. Pak Darto, yang biasanya datang membeli nasi uduk tiap pagi, mulai menyadari perubahan itu. Tapi Siti tidak membuka ruang untuk ditanya. Ia menjauh dengan cara halus. Ia tahu, jika satu langkah salah diambil, semua upaya membangun hidup baru akan sia-sia. Situasi semakin rumit saat sebuah akun anonim mengunggah video lama Maya Yaya saat tampil di bar. Video itu diambil dari jarak dekat dan terlihat sangat jelas. Komentar-komentar muncul, beberapa menyebut nama lengkap, sebagian menyindir keluarga Yayan di desa. Nama Siti tidak disebut, tapi hubungan mereka sebagai pasangan sah mulai dibicarakan. Di lingkungan pasar tempat Siti tinggal, belum ada yang tahu, tapi ia sadar, cepat atau lambat, kabar itu bisa sampai. Ia mulai merasa tidak aman. Setiap orang yang menatap terlalu lama ia curigai sedang menilai. Setiap pembeli yang bertanya lebih dari 2 kalimat ia anggap sedang menyelidik. Siti mulai mempertimbangkan pindah. Tidak jauh, hanya bergeser ke wilayah lain, mungkin ke kampung padat di sisi timur Jakarta. Ia mendengar dari kenalan penjual sayur bahwa ada kontrakan kosong di belakang stasiun kecil. Tempat itu sempit, tapi cukup untuk berteduh dan memulai dari awal. Namun pindah bukan solusi yang mudah. Ia harus mulai dari nol lagi. Pelanggan baru harus dicari. Sekolah Fitri harus diurus ulang. Semua jaringan bantuan yang sudah terbentuk di tempat sekarang harus dilepas. Tapi jika tetap tinggal, ia harus siap dengan risiko menjadi bahan pergunjingan. Siti berada di persimpangan yang tak ia pilih. Jika dulu ia hanya menanggung luka secara pribadi, kini luka itu terbuka dan dilihat banyak mata. Jika dulu ia hanya menyembunyikan duka dari anaknya, kini ia harus menyembunyikan malu dari masyarakat. Malam itu, Siti duduk di depan pintu kontrakan sambil melihat langit Jakarta yang mendung. Ia tidak tahu harus berdoa untuk apa. Haruskah ia meminta Yayan benar-benar hilang dari kehidupan mereka? Haruskah ia berharap semua orang lupa? Atau haruskah ia menerima bahwa setiap luka masa lalu akan selalu punya cara sendiri untuk terbuka kembali? Pilihan itu tidak mudah. Tapi waktu terus berjalan, dan esok pagi ia tetap harus berjualan nasi uduk seperti biasa. Ia tetap harus membangunkan Fitri, menyisir rambutnya, dan mengantar ke PAUD. Karena seberat apapun badai, hidup harus tetap dijalani. Keputusan untuk pindah tidak diambil Siti dalam satu malam. Ia mempertimbangkannya berhari-hari, menimbang untung dan rugi, lalu menghitung sisa uang yang ia punya. Setelah berita soal Maya Yaya tersebar, suasana hati Siti semakin tertekan. Beberapa tetangga mulai melirik aneh. Ada yang berbisik saat ia lewat. Ada yang pura-pura ramah tapi nadanya berubah. Siti tahu tanda-tanda itu. Ia sudah terlalu sering menjadi bahan gunjing di masa lalu saat baru ditinggal merantau. Kali ini, ia tidak menunggu sampai semua menjadi lebih buruk. Ia tidak ingin Fitri tumbuh dengan beban stigma yang ia sendiri tidak mengerti. Anak itu masih terlalu kecil untuk menyerap kenyataan pahit tentang ayahnya. Apalagi mendengar versi kasar dari mulut orang luar. Ia lalu mengemas barangnya. Tidak banyak yang dibawa. Hanya beberapa baju, alat masak, dan perlengkapan sekolah Fitri. Barang-barang lainnya ia tinggal. Kasur kapuk ia serahkan pada tetangga yang membutuhkan. Panci besar ia titipkan ke Bu Sumarni. Pagi itu, dengan 1 koper dan 2 kantong plastik, ia meninggalkan kontrakan yang sudah 2 bulan ia sebut rumah. Tujuan Siti adalah kawasan Cakung, di pinggiran timur Jakarta. Seorang ibu penjual sayur mengenalkan seorang pemilik kontrakan yang tidak banyak tanya soal latar belakang penyewa. Lokasinya memang agak masuk ke gang sempit, tapi cukup aman dan tidak jauh dari pasar kecil. Kontrakan itu berdinding triplek, atapnya seng, dan kamar mandinya berada di luar. Tapi Siti tidak keberatan. Yang ia cari bukan kenyamanan, melainkan ruang baru untuk menyembuhkan luka. Hari pertama di tempat baru, Siti langsung bergerak. Ia menyusuri pasar dan bertanya apakah ada warung yang butuh tenaga tambahan. Seorang pemilik lapak sayur menerima tawarannya. Ia diminta membantu membersihkan sayur dan mengantar pesanan ke rumah-rumah pembeli. Upahnya harian, meskipun kecil, cukup untuk makan seadanya.
Fitri mulai sekolah di PAUD milik yayasan swasta yang berjarak 15 menit jalan kaki. Siti tidak membawa kendaraan, jadi semua ia tempuh dengan berjalan. Setiap pagi, ia mengantar anaknya, lalu kembali ke pasar. Siang hari, ia menjemput Fitri, lalu menyiapkan makan malam. Malamnya, ia mulai membuat gorengan untuk dijual keesokan harinya. Waktunya padat, tapi pikirannya sedikit lebih tenang. Di lingkungan baru, tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu siapa Yayan. Tidak ada yang tahu tentang Maya Yaya. Ia memperkenalkan diri sebagai janda ditinggal merantau. Tidak menjelaskan lebih. Tidak juga membuat cerita baru. Ia cukup bilang bahwa suaminya tidak kembali, dan kini ia ingin mandiri bersama anaknya. Tetangga kontrakan rata-rata perantau dari Jawa Tengah dan Madura. Sebagian bekerja sebagai pemulung, kuli proyek, atau penjual makanan keliling. Tidak ada yang punya waktu untuk mencampuri urusan orang lain. Justru karena itu, Siti merasa lebih aman. Tidak ada yang memperhatikan terlalu dalam. Semua sibuk bertahan hidup. Beberapa minggu berlalu, Siti mulai mendapat langganan tetap. Ibu-ibu rumah tangga yang tidak sempat ke pasar memesan sayur melalui pemilik lapak tempat Siti bekerja. Ia mulai dipercaya membawa uang belanja dan mengantar pesanan. Ia juga mulai mencoba menjual gorengan buatan sendiri di pinggir gang menjelang maghrib. Mulanya hanya beberapa kantong tempe dan tahu isi. Tapi saat warga tahu gorengannya enak dan murah, permintaan meningkat. Ekonomi Siti mulai stabil. Ia bisa menabung sedikit demi sedikit. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk cadangan jika terjadi darurat. Ia juga mulai belajar mencatat pengeluaran dan pemasukan, agar tidak kebingungan di akhir bulan. Ia belajar semua itu dari ibu pemilik lapak yang sering menasehatinya sambil memotong sayur. Fitri pun tampak lebih bahagia. Ia mulai bermain dengan anak-anak di gang, belajar menyapa orang dewasa, dan bisa membaca huruf-huruf sederhana. Di rumah, ia membantu ibunya melipat kantong plastik dan membersihkan meja. Anak itu tumbuh cepat. Siti menyadari bahwa luka masa lalu tidak harus diwariskan pada anak. Ia ingin Fitri memiliki hidup yang lebih baik, meski dengan segala keterbatasan. Namun, di balik semua aktivitas itu, sesekali kenangan tetap datang. Siti kadang melihat seseorang dengan gaya tubuh yang mengingatkannya pada Yayan. Atau melihat pertunjukan panggung jalanan yang membuatnya teringat pada sosok Maya Yaya. Tapi kini, semua itu tidak lagi menghantamnya dengan keras. Kenangan itu seperti luka lama yang hanya perih saat disentuh. Bukan lagi luka terbuka yang mengeluarkan darah. Siti tidak lagi berharap Yayan kembali. Ia juga tidak menyimpan dendam. Yang ada hanya sisa tanya yang tak perlu dijawab. Ia sudah menerima bahwa hidup tidak selalu adil. Ia belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang bisa dimengerti semua orang. Tapi setidaknya, kini ia tahu arah. Di malam yang sunyi, saat Fitri sudah tidur dan warung kecil di gang mulai sepi, Siti duduk di depan pintu kontrakan. Ia memandangi langit gelap yang tak berbintang. Ia tidak mengeluh. Ia tidak berandai. Ia hanya duduk, memeluk lutut, sambil menikmati keheningan yang sudah lama ia rindukan. Jakarta memang bukan tempat yang ramah untuk orang kecil. Tapi di sudut-sudut sunyinya, selalu ada ruang bagi mereka yang bersedia bertahan. Dan Siti, dengan segala luka dan kekuatan yang ia kumpulkan sendiri, telah menemukan ruangnya di sana. 2 bulan setelah menetap di lingkungan barunya, Siti merasa hidupnya mulai seimbang. Pagi hingga siang ia membantu di lapak sayur, sore menjual gorengan, dan malam menemani Fitri belajar. Ia tidak lagi memikirkan kabar dari kampung atau menyentuh topik-topik masa lalu. Setiap hari ia isi dengan rutinitas padat agar tidak memberi celah pada pikiran-pikiran yang bisa membuatnya goyah. Namun keseimbangan itu mulai bergeser ketika sebuah surat tiba. Surat itu dikirim melalui layanan pos, ditulis tangan, tanpa pengirim jelas di bagian depan. Hanya nama lengkap Siti dan alamat kontrakan yang tertulis dengan tinta biru di atas amplop coklat. Ia sempat ragu membukanya. Namun setelah melihat cap pos dari Pemalang, kampung asalnya, ia langsung tahu bahwa surat itu membawa cerita yang tak ia undang. Isi suratnya singkat, ditulis oleh kakak sepupu dari pihak ibunya.
Surat itu mengabarkan bahwa Ibu Yayan, mertuanya, jatuh sakit parah. Keluarga besar sudah mengetahui sepenuhnya soal kehidupan baru Yayan di Jakarta, termasuk nama panggungnya, dan komunitas kaum pelangi yang ia ikuti. Berita itu membuat keluarganya shock, terutama sang ibu yang selama ini selalu membanggakan Yayan sebagai anak laki-laki sulung yang diharapkan bisa menjaga nama keluarga. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa keluarga Yayan menganggap Siti sebagai satu-satunya orang yang bisa membawa Yayan kembali. Mereka mengira Siti masih memiliki pengaruh, atau setidaknya masih punya alasan kuat untuk bicara langsung dengan Yayan dan membujuknya agar kembali ke jalan yang dianggap benar oleh keluarga besar. Siti meletakkan surat itu di atas meja tanpa ekspresi. Ia duduk lama menatap lantai. Seketika, kenangan lama menyeruak. Ingatannya kembali ke malam ketika Yayan pertama kali berpamitan untuk merantau, dengan janji-janji akan pulang membangun rumah, membeli sawah, dan menyekolahkan Fitri sampai kuliah. Semua janji itu kini terasa seperti tulisan kapur di papan yang sudah disiram hujan. Selama ini, ia berusaha menutup semua pintu ke masa lalu. Tapi surat itu seperti kunci yang dipaksakan kembali ke dalam lubang yang sudah ia tutup rapat. Bukan karena ia masih punya perasaan pada Yayan. Bukan juga karena ia ingin mencampuri urusan keluarga mantan suaminya. Tapi karena hatinya belum benar-benar lepas dari luka yang belum selesai dijahit. Siti tidak langsung membalas surat itu. Ia simpan di dalam kotak plastik tempat ia menyimpan uang recehan dan catatan belanja. Setiap malam, ia membuka surat itu lagi, membacanya ulang, lalu menutupnya kembali. Ia tidak tahu harus menanggapinya sebagai apa. Sebagai undangan? Sebagai permintaan tolong? Atau sebagai tekanan terselubung? Beberapa hari setelah menerima surat itu, pikirannya jadi tidak fokus. Saat mengantar pesanan sayur, ia salah menyebut alamat. Saat menggoreng tempe, ia lupa mematikan kompor. Ia bahkan sempat kehilangan uang kembalian karena salah menghitung. Semua itu karena pikirannya kembali terikat pada peristiwa-peristiwa yang selama ini berusaha ia tinggalkan. Yang paling ia khawatirkan bukan soal keluarganya, tapi soal Fitri. Jika ia memutuskan untuk menjawab surat itu, besar kemungkinan ia harus kembali ke kampung, atau minimal menghadapi lagi keluarga besar Yayan. Itu artinya membuka kembali luka yang mungkin belum siap ia hadapi. Namun waktu tidak memberi banyak pilihan. 2 minggu setelah surat pertama, datang surat kedua. Masih dari orang yang sama, kali ini menyampaikan bahwa kondisi Ibu Yayan menurun drastis. Ia sempat menyebut nama Siti beberapa kali, berharap bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Di akhir surat, ada kalimat yang membuat Siti terdiam lama. Kalau kau tak mau datang untuk Yayan, setidaknya datanglah untuk perempuan yang dulu menganggapmu anak sendiri. Siti tak bisa menyangkal perasaan bersalahnya. Selama tinggal bersama mertua dulu, ia memang diperlakukan baik. Ia diberi tempat, makanan, bahkan sering dibela saat Yayan mulai bersikap dingin. Meski hubungan mereka sempat terputus, kenangan itu masih hidup. Dan ketika seseorang yang pernah memberi kebaikan kini meminta kehadiran untuk terakhir kalinya, Siti merasa tidak bisa terus bersembunyi. Malam itu, ia duduk lama di samping Fitri yang sudah tertidur. Ia menimbang kembali semua kemungkinan. Jika ia pergi ke kampung, siapa yang menjaga anaknya? Apakah Fitri harus ikut? Bagaimana jika kabar soal Yayan kembali menjadi bahan pergunjingan? Apakah ia sanggup menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam dari orang-orang yang dulu memujinya sebagai istri sabar dan kini mencibirnya sebagai perempuan gagal? Di sisi lain, jika ia tidak pergi, mungkin rasa bersalah itu akan terus membayang seumur hidup. Ia tahu, kedatangannya tidak akan mengubah keputusan Yayan. Tapi setidaknya ia bisa memberi jawaban pada hati kecilnya bahwa ia pernah mencoba menepati penghormatan terakhir, bukan sebagai menantu, tapi sebagai manusia yang tahu membalas kebaikan. Akhirnya, Siti menuliskan surat balasan. Ia tidak berjanji akan datang, hanya mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan. Ia juga menanyakan kondisi terakhir Ibu Yayan, serta apakah keluarga besar bersedia menerimanya datang sebagai tamu biasa, bukan sebagai bagian dari konflik lama. Surat itu ia kirim lewat pos di terminal kecil, tanpa memberitahu siapapun. Beberapa hari kemudian,
ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi ucapan terima kasih dan harapan agar Siti bisa datang, walau hanya sebentar. Tidak ada paksaan, tidak ada kalimat tajam. Hanya permohonan sederhana agar satu pertemuan bisa terjadi sebelum waktu habis. Siti tahu, perjalanannya ke kampung bukan sekadar perjalanan fisik. Itu adalah perjalanan untuk mengakhiri sisa luka yang belum sembuh. Bukan untuk Yayan, bukan untuk keluarga besar, tapi untuk dirinya sendiri. Pagi itu, Siti meninggalkan kontrakan lebih awal dari biasanya. Ia menitipkan Fitri kepada tetangga sebelah, seorang ibu muda bernama Dini yang sehari-hari bekerja menjahit dari rumah. Fitri sudah diberitahu bahwa ibunya akan pergi sehari 2 hari ke kampung halaman, dan anak itu tidak banyak bertanya. Siti hanya membawakan bekal sederhana dan menitipkan uang belanja secukupnya. Perjalanan ke kampung ditempuh dengan 2 kali naik bus. Dari Cakung ke terminal Pulau Gadung, lalu disambung bus antar kota menuju Pemalang. Perjalanan memakan waktu hampir 8 jam. Sepanjang jalan, Siti lebih banyak diam. Pikirannya dipenuhi bayangan rumah lama, wajah-wajah tetangga yang mungkin masih mengingatnya, dan jalan setapak tempat ia dulu menjemur pakaian sambil menunggu Yayan pulang dari sawah. Saat tiba di terminal Pemalang, hari sudah mulai sore. Ia menyambung perjalanan dengan ojek ke dusun tempat keluarga Yayan tinggal. Jalan desa masih sama seperti dulu, sebagian aspal terkelupas, sebagian lagi berlubang. Papan nama masjid dan warung kecil tidak banyak berubah, tapi suasananya terasa berbeda. Kali ini, ia datang bukan sebagai istri lelaki kebanggaan desa, tapi sebagai perempuan yang membawa kisah retak, yang namanya kini disebut-sebut karena perkara yang tidak ingin ia ceritakan. Saat sampai di depan rumah, suasana hening. Tidak ada keramaian seperti biasanya. Beberapa orang duduk di teras, termasuk 2 kerabat jauh dan seorang tetangga yang dulu sering membantu masak saat ada hajatan. Mereka melihat kedatangan Siti dengan ekspresi campur aduk. Tidak ada sapaan, tidak ada pelukan. Hanya pandangan yang menyeratkan lebih banyak tanya daripada sambutan. Siti melepas sandalnya pelan, lalu masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, Ibu Yayan terbaring lemah di dipan kayu. Tubuhnya terlihat jauh lebih kecil dari terakhir kali Siti melihatnya. Kulitnya pucat, dan selang oksigen menempel di hidung. Napasnya pendek-pendek. Di sampingnya duduk seorang wanita parubaya yang memegang tangan si ibu dengan lembut. Siti tidak langsung mendekat. Ia berdiri beberapa detik, lalu berjalan perlahan. Tidak ada suara, hanya bunyi kipas angin tua yang berdengung di sudut ruangan. Saat mata Ibu Yayan membuka sedikit dan menatap Siti, ada air yang menggenang. Tangan keriput itu berusaha bergerak, menunjuk ke arah kursi di dekatnya. Siti duduk tanpa berkata. Ia menggenggam tangan tua itu, dingin dan rapuh, seperti helai kain basah yang sudah lama tergantung. Beberapa menit mereka hanya duduk dalam diam. Tidak ada perbincangan. Nafas Ibu Yayan semakin berat. Pandangannya samar. Tapi dalam sorot matanya, ada kelegaan yang perlahan muncul. Seolah kehadiran Siti sudah cukup untuk menenangkan sesuatu yang selama ini mengganjal. Siti tak butuh penjelasan. Ia tidak datang untuk bicara panjang. Ia hanya ingin memastikan bahwa ia tidak melupakan kebaikan yang pernah ia terima, meskipun semua sudah berubah. Setelah hampir 1 jam, kondisi Ibu Yayan memburuk. Seorang anggota keluarga memanggil bidan desa. Namun saat bidan datang, denyut nadi sudah tak teraba. Ibu Yayan meninggal dalam keadaan tenang, dengan mata yang setengah tertutup dan tangan masih berada dalam genggaman Siti. Kabar kematian menyebar cepat di desa. Warga berdatangan. Mereka saling berbisik saat melihat Siti berdiri di sudut ruang tamu. Beberapa mengenalnya. Beberapa hanya mendengar cerita. Beberapa lain pura-pura tidak tahu, tapi diam-diam menatap penuh rasa ingin tahu. Tidak ada yang terang-terangan mengusir, tapi jelas tidak ada yang mengundang berbicara. Prosesi pemakaman berjalan sederhana. Siti ikut membantu mengatur kain kafan, menyiram air wudhu, dan ikut berjalan sampai ke pemakaman. Namun sepanjang acara, ia tetap menjadi sosok asing. Tidak disebut sebagai menantu, tidak diajak duduk di barisan keluarga.
Ia hanya berdiri di antara kerumunan, menunduk, dan menahan air mata yang tidak sempat tumpah. Setelah pemakaman, sebagian keluarga mulai berbisik. Ada yang mempertanyakan alasan Siti datang. Ada yang menyindir kenapa ia baru muncul sekarang. Tidak ada yang berkata langsung, tapi ucapan-ucapan itu mengambang di udara. Siti mendengarnya. Ia tahu bahwa di mata mereka, dirinya sudah tidak lagi punya tempat. Sejak Yayan menjadi bahan perbincangan karena pilihan hidupnya, Siti dianggap sebagai bayang-bayang dari aib itu. Malamnya, ia tidak menginap di rumah. Ia memilih tidur di rumah tetangga lama yang masih simpati padanya. Di rumah kecil itu, Siti makan seadanya dan tidur di lantai. Ia menolak dibujuk tinggal lebih lama. Esok paginya, sebelum fajar, ia pamit. Ia tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa kenangan. Hanya membawa selembar baju kotor dan kelegaan bahwa satu bagian dari masa lalunya telah ia tutup dengan tenang. Perjalanan kembali ke Jakarta ia tempuh dengan hati kosong. Tidak ada kemarahan, tidak juga penyesalan. Ia sudah melakukan apa yang bisa ia lakukan. Ia tahu, ia tak akan pernah menjadi bagian dari keluarga itu lagi. Dan itu tidak masalah. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Yang ia butuhkan hanyalah kedamaian. Dan ia telah mendapatkannya dalam satu genggaman tangan terakhir di ruang tengah rumah yang dulu pernah ia sebut rumah sendiri. Saat kembali ke kontrakan, Fitri langsung memeluknya. Anak itu tidak banyak bicara, hanya menempel di sisi ibunya. Siti memeluknya erat. Ia menyadari satu hal, rumah bukanlah tempat di mana seseorang dilahirkan atau dinikahkan. Rumah adalah tempat di mana seseorang tidak dihakimi. Siti memandangi langit malam dari jendela sempit kontrakannya. Kali ini, ia tidak ingin melupakan masa lalu. Ia hanya tidak mau lagi membiarkannya mengatur langkah ke depan. Apapun yang terjadi, ia sudah berdiri cukup kuat untuk berjalan sendiri. Sekembalinya dari kampung, Siti tak banyak bicara pada siapapun. Ia tidak menceritakan apa yang terjadi, tidak menyebut tentang kematian ibu mertuanya, dan tidak juga mengungkit reaksi keluarga besar Yayan. Semua ia simpan dalam hati. Bagi orang sekitar, ia hanya terlihat sedikit lebih pendiam dan lelah. Tapi bagi dirinya sendiri, ia tahu bahwa perjalanannya ke masa lalu sudah resmi berakhir. Hari-hari berikutnya kembali berjalan seperti biasa. Siti bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Fitri, bekerja di lapak sayur, dan sore menjajakan gorengan di pinggir gang. Rutinitas kembali menjadi penopang utamanya untuk tetap waras. Ia kembali menyibukkan diri, bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, tapi untuk menjaga agar hidup tetap bergerak maju. Namun kali ini ada perbedaan. Siti mulai merasa lebih ringan. Dulu, setiap kali menyapa orang, ia menimbang apakah mereka tahu siapa dirinya dan latar belakangnya. Sekarang, ia tidak lagi peduli. Ia mulai menerima bahwa setiap orang punya sisi kelam yang tak perlu dijelaskan pada siapapun. Ia sudah tidak ingin menjelaskan siapa Yayan, apa yang terjadi di masa lalu, atau mengapa ia harus hidup di kota asing bersama anak kecil yang masih bertanya-tanya kenapa ayahnya tidak pernah pulang. Suatu hari, pemilik lapak sayur tempat Siti bekerja mengabarkan bahwa ia akan pensiun dini karena penyakit asam urat yang makin parah. Lapak itu, jika tidak diteruskan oleh orang terpercaya, akan dijual. Siti sempat terdiam, karena tempat itu adalah sumber penghasilan utamanya. Namun pemilik lapak menawarkan satu hal yang mengejutkan. Ia ingin Siti yang mengambil alih usaha kecil tersebut. Tentu bukan tanpa syarat. Siti harus mencicil pembayaran setiap bulan. Nominalnya tidak besar, tapi tetap di luar kemampuan Siti saat itu. Ia diberi waktu sebulan untuk memutuskan. Tawaran itu tidak datang 2 kali. Beberapa calon pembeli lain sudah mengincar lapak tersebut. Tapi pemiliknya bersikeras hanya akan melepas kepada orang yang ia percaya dan yang diyakini tidak akan menyalahgunakan niat baik. Siti kembali bergulat dengan banyak pertimbangan. Mengelola lapak sendiri berarti tanggung jawab bertambah. Ia harus bangun lebih pagi, ke pasar induk sendiri, mengatur stok, mencatat keuangan, dan menghadapi pelanggan langsung tanpa orang yang membimbing. Tapi di sisi lain, ini adalah kesempatan langka. Kesempatan untuk berhenti menjadi buruh dan mulai menjadi pengelola.
Ia tidak langsung menjawab. Ia mulai menyusun rencana kecil. Ia hitung semua penghasilannya dari gorengan, dari upah harian, dan dari sisa tabungan yang belum ia sentuh. Ia bahkan mulai menulis daftar kebutuhan lapak, termasuk plastik, keranjang sayur, hingga modal awal untuk beli stok. Setelah 2 minggu berpikir, Siti menyampaikan niatnya menerima tawaran itu. Ia meminta tenggat pembayaran cicilan selama 6 bulan, dan bersedia menandatangani surat kesepakatan secara tertulis. Pemilik lapak menyetujui tanpa keberatan. Dalam waktu seminggu, surat itu ditandatangani, dan lapak sayur itu resmi menjadi milik Siti. Hari pertama menjadi pemilik lapak, Siti datang ke pasar induk pukul 3 dini hari. Ia naik angkot dari terminal kecil, membawa keranjang plastik dan catatan barang. Ia mulai belajar menawar harga, memilih sayur segar, dan mengenal para pedagang besar. Beberapa tersenyum simpul saat tahu ia adalah pemain baru. Tapi Siti tetap tenang. Ia tidak datang untuk bersaing. Ia hanya ingin bertahan. Lapak itu mulai berubah. Siti membersihkan area jualan, menata ulang keranjang, menambahkan papan harga, dan memperbaiki pencahayaan. Ia juga mulai mengatur promo-promo kecil seperti beli 5 tomat gratis 1 cabai. Hal-hal kecil itu perlahan membuat pelanggan bertambah. Para ibu rumah tangga mulai mengenalnya. Ia dikenal sebagai penjual yang jujur dan tidak suka menaikkan harga secara semena-mena. Fitri pun mulai ikut membantu di akhir pekan. Anak itu membantu membungkus kantong plastik atau menjaga kembalian. Meski kecil, keterlibatan itu membuat hubungan mereka makin erat. Siti merasa tidak lagi berjalan sendirian. Ia merasa sudah membentuk fondasi kecil untuk masa depan, walaupun masih jauh dari kata mapan. Suatu sore, seorang pria datang ke lapak. Ia mengenakan pakaian rapi dan memesan cukup banyak sayur. Pria itu ternyata bekerja di dapur salah satu catering rumahan yang sedang berkembang di kawasan itu. Ia tertarik dengan harga dan kualitas sayur yang dijual Siti. Ia menawarkan kerjasama agar Siti menjadi pemasok tetap kebutuhan sayur harian catering tersebut. Kesempatan itu tidak datang karena keberuntungan. Itu adalah hasil dari konsistensi dan kejujuran. Siti menerima tawaran itu dengan tetap waspada. Ia tahu bahwa dalam bisnis, kepercayaan adalah modal utama. Ia mulai mengatur jadwal pengiriman, mencatat pesanan, dan menyesuaikan stok. Dalam 2 minggu, penghasilannya naik hampir 2 kali lipat. Kini, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Siti sudah menjalani hidup yang benar-benar berbeda. Ia bukan lagi perempuan yang melarikan diri dari rumah karena dikhianati. Ia bukan lagi janda yang dicibir diam-diam. Ia bukan lagi bayang-bayang dari seseorang yang berubah menjadi bagian dari kaum pelangi. Ia adalah Siti yang berdiri di tengah pasar, mengenakan celemek lusuh tapi tersenyum di wajah, melayani pelanggan dengan ramah, dan setiap malam menghitung hasil kerja kerasnya sambil memeluk anak yang tumbuh sehat dan bahagia. Ia sudah tidak membutuhkan validasi dari siapapun. Ia sudah tidak merasa perlu membenarkan masa lalunya. Ia memilih berdamai, dan dari situ, ia memilih kembali hidup. Siti tahu, jalan ke depan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa memiliki kendali atas arah yang akan ia tempuh. Dan itu lebih dari cukup. Halo, aku April. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, semua tokoh, tempat pada cerita ini hanya fiksi dan hasil imajinasi penulis. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengembangan kreatif semata. Oke, jangan lupa subscribe April Story dan bunyikan loncengnya.